Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 menganalisis artikel internasional yang berjudul Pemodelan SIR dan Analisis Wabah Flu Burung di Peternakan Unggas. Nah, anggota dari kelompok 4 ini terdiri dari yang pertama, Muhammad Iqbal Maulana Halisna, T 2019-7056, yang kedua, Amelia Nurlaili, T 2019-7059, yang ketiga, Ulfatur Rohmah, T 2019-7061, yang keempat, Alfiah Aminatun, T 2019-7073, yang kelima, Zulfina Jiroh, T 2019-7077, dan yang keenam, Muhammad Fauzi Jamiludin, T 2019-7079. Artikel ini ditulis oleh Tertia Delianova, Herman Mawengkang, dan Masaji Witanabe pada tahun 2010. Di sini kami mengambil 3 rumusan masalah. Yang pertama, apa itu flu burung? Yang kedua, bagaimana penyelidikan efek vaksinasi dan pemindahan unggas yang terinfeksi? Dan yang ketiga, bagaimana keadaan dominan dinamika infeksi pada flu burung? Kemudian, apa sih itu flu burung? Nah, flu burung ini merupakan sumber penyakit yang berasal dari virus influenza H5N1 endogen pada unggas liar. Infeksi virus pada unggas domestik menyebabkan gejala serius yang sering mengakibatkan kematian. Penularan flu burung mengakibatkan 3 faktor, yaitu keberadaan virus flu burung sebagai sumber penyakit, kemudian unggas sebagai inang, dan lingkungan sebagai media. Hal ini memungkinkan akan memberikan peluang terjadinya infeksi virus di bawah pengawasan yang tidak tepat dalam penanganan produk unggas. Vaksinasi memang dapat mengurangi resiko infeksi, baik untuk manusia dan untuk hewan peliharaan. Ayam yang divaksinasi mengeluarkan lebih sedikit virus saat terinfeksi. Namun, kerugian dari vaksinasi ayam muncul dalam perdagangan ekspor. Kerugian tersebut karena infeksi meningkatkan biaya produksi per individu. Jadi, tidak hanya akibat langsung dari kerugian akibat infeksi flu burung, ada juga efek sekunder yang dapat merugikan produksi unggas. Salah satunya adalah penurunan permintaan karena bias pandangan bahwa flu burung merupakan penyakit zoonosis yang menular ke produk konsumsi manusia dari burung domestik. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri kedua akan membahas tentang pemodelan infeksi proses. Penyebaran flu burung pada populasi burung dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama, populasi yang sehat namun rentan terhadap penyakit yang disebut susceptible. Dan yang kedua yaitu populasi yang terinfeksi dan dapat menularkan penyakit ke populasi lainnya, disebut infected. Memperkirakan bahwa X dan Y adalah populasi rentan burung dan burung yang terinfeksi. Untuk mempelajari proses infeksi ini sebagai bagian dari model flu burung manusia, dapat kita lihat rumus yang sudah tertera. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengembangan pada model SIR yang dibahas pada matkul pemodelan ini, yaitu diperhatikan suatu penyakit yang terjadi pada suatu populasi dengan total populasi konstan dan terdapat kelahiran serta kematian alami. Dalam hal ini dapat diasumsikan sebagai berikut. 1. Masa inkubasi singkat. Masa inkubasi ini adalah masa di mana terinfeksinya penyakit sampai munculnya gejala. Dan yang kedua yaitu penyakit tidak fatal, artinya tidak ada kematian akibat penyakit. Dan yang ketiga yaitu individu yang sembuh mempunyai kekebalan terhadap penyakit tersebut. Dan yang keempat, ada kelahiran dan kematian alami dengan laju kelahiran sama dengan laju kematian alami. Nah, dalam model ini, parameter beta, mu, dan alfa berturut-turut menyatakan laju kontak itu adalah beta, laju kelahiran atau laju kematian alami itu mu, dan laju kesembuhan itu alfa. Nah, sedangkan notasi ST, IT, dan RT berturut-turut menyatakan proporsi kelas SI dan L. S ini adalah populasi yang rentan, dan I itu adalah populasi individu yang terinfeksi dan yang menular. Sedangkan R ini adalah populasi yang sembuh.
Kemudian didapat pada diagram sebagai berikut. Kita lihat dulu S ke I itu bergantung atau proporsional. Banyaknya S dan banyaknya I, maka dapat kita tulis yaitu beta SI. Nah, berbeda lagi dengan I ke R. Jadi yang pindah I ke R itu cuma dipengaruhi oleh I, maka I ke R itu adalah alfa I. Nah, selanjutnya kelahiran alami itu setiap individu yang lahir itu kita masukkan ke subpopulasi rentang. Maka mu ini masuk ke S. Kemudian dari diagram di atas dapat model Sears dengan total populasi konstan dan memperhatikan adanya kelahiran serta kematian alami. ds per gt sama dengan mu min beta SI min mu S. Kemudian di per dt sama dengan beta SI min mu I min alfa I. dr per dt sama dengan alfa I min mu R. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Selamat siang teman-teman, salam sejahtera bagi semua. Saya Fauzi, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh pemateri sebelumnya. Dan yang akan saya bahas pada kesempatan ini yaitu mengenai garis nol dan titik stasioner. Kita ketahui bahwasanya materi sebelumnya sedikit menjelaskan tentang modeling matematika pada artikel mengenai wabah flu burung, seperti itu. Dan tadi juga sudah menjelaskan tentang teknik modeling Sears-nya. Teman-teman bisa melihat di slide selanjutnya atau di video sebelumnya. Dan yang akan saya bahas sekarang ini yaitu mengenai garis nol dan titik stasioner. Nah, tujuan dari pembahasan ini yaitu untuk mengetahui letak dan juga kapan daerah atau menganalisa waktu yang akan datang. Seperti yang pernah kita ketahui pada video pertama Bapak Anas, selaku dosen bimbing kita, itu tujuannya untuk modeling matematika, bisa juga untuk menganalisa masa depan. Salah satu penerapan dalam modeling matematika, mengapa kita bisa menganalisa masa depan? Karena kita bisa meninjau menggunakan grafik dan juga persamaan-persamaan tersebut. Oke, kita langsung lanjut ke pembahasan garis nol dan titik stasioner. Dari PT tersebut dikatakan bahwasanya bidang yang diperoleh dengan mengatur sisi kanan sama dengan 0, maka kurva yang dibentuk akan seperti Y sama dengan A dalam kurung C min X per A ditambah omega dikalikan X. Sebelum itu, saya sedikit menjelaskan C itu adalah tingkatan burung yang baru lahir. C itu. Kemudian ketika nanti ada variabel M itu menandakan adalah tingkat kematian unggas yang terinfeksi. Itu untuk variabel M. Selanjutnya untuk variabel A itu adalah parameter mewakili tingkatan waktu tertentu. Parameter mewakili tingkat waktu pasokan, maksudnya supply. Jadi A itu tingkat waktu supply. Contoh ada yang meninggal, sisanya itu ada supply-nya berapa, seperti itu. Kemudian yang terakhir omega itu adalah jumlah burung rentan terinfeksi per satuan waktu. Jadi misalnya ada unggas yang rentan infeksi per satuan waktunya, itu disimbolkan oleh omega pada kasus ini. Oke, kita lanjut. Untuk titik stasioner dari sistem 3 dan 4 adalah contoh solusi konstan dari sistem. Satu titik stasioner adalah perpotongan dari X null line atau X garis 0. Itu di 5, maksudnya dalam persamaan yang kelima. Dan garis Y0 untuk persamaan yang ke-6, garisnya, maksudnya yang ini. Nah, kemudian yaitu menghasilkan di mana X, Y itu adalah M, atau maksudnya X, Y-nya, di mana letak X-nya itu adalah M per omega, dan juga untuk Y-nya adalah A per C dikalikan omega dikurangi M. Tadi udah saya jelaskan mengenai A, M, omega itu apa, jadi teman-teman bisa simak lagi atau mengulangi video yang telah saya buat. Secara khusus, titik stasioner itu menjadikan X, Y itu adalah 0, C. Untuk M, komponen Y, titik stasioner 9 positif jika dan hanya jika C dikalikan omega dikurangi M lebih dari 0. Dan dia akan bernilai negatif jika dan hanya jika CW
min M kurang dari 0. Jadi kasus tersebut dia memiliki titik stasioner positif lagi jika CW dikurangi M lebih dari 0. Jadi teman-teman ingat, pada kasus ini ketika dia bisa lebih dari 0, maka dia akan memiliki persamaan seperti berikut. C dikalikan omega, omega ya, dikurangi M lebih dari 0. Dan dia negatif akan sebaliknya. Jika CW atau C dikalikan omega dikurangi M kurang dari 0. Itu pada kasus ini sedikit yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tolong diteliti jika ada salah, tinggal dilontarkan aja biar kami sama belajar dan kami bisa saling mengoreksi sama lain. Terima kasih, dari saya cukup, akan dilanjutkan ke materi selanjutnya. Baik, terima kasih Mas Fauzi tadi telah menjelaskan sedikit tentang penyakit ketiga. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan Mas Fauzi. Stabilan titik stasioner X, Y sama dengan E, itu dinamakan Elliot. Nah, tergantung pada nilai egen dari matriks Jacobian yang kita sebut A. Asimptotik stabil ketika semua nilai egen dari A memiliki real negatif. Jadi, dari matriks Jacobian yang biasa disebut A, bisa dikatakan asimptotik stabil jika semua nilai egen dari A itu memiliki bagian real negatif. Jika tidak, berarti bisa dibilang ini di penjelasan selanjutnya. Dan itu tidak stabil ketika setidaknya satu nilai egen memiliki bagian real positif. Jadi dari perkataan ini bisa disimpulkan bahwa jika semua bilangan matriks Jacobiannya itu semuanya negatif, itu bisa dibilang asimptotik yang stabil. Jika di bilangan matriks Jacobian itu tidak bagiannya itu memiliki bagian yang positif, itu bisa dibilang asimptotik yang tidak stabil. Nah, setelah itu dihitungnya pakai rumus itu yang dikemukakan oleh E.A. Coddington pada tahun 1984. Maka rumus itu bisa dilihat itu kurang lebih sama dengan TRA per 2 terus kurang lebih akar TRA pangkat 2 min 4 DA per 2, di mana TRA sama dengan min A seperti yang dijelaskan tadi sama Mas Fauzi. A untuk A itu apa, omega itu apa. Jadi min A plus omega kali N, terus ditambah omega dikalikan Elliot min M. Terus, dan untuk determinan A sama dengan min A plus omega dikalikan dengan N, dikalikan omega kali Elliot dikurangi N, ditambah A plus omega dikalikan Elliot, dan dikalikan dengan omega kali N. Itu saja, sekian dari saya. Mungkin bisa dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Selanjutnya, setelah kalian membahas mengenai garis nol dan titik stasioner, kita beralih pada dinamika infeksi. Nah, pada titik stasioner 8, persamaan 13 hingga 15 mengarah kepada lambda min sama dengan min A, namun ketika lambda plus sama dengan omega C min M. Pada kondisi 11, titik stasioner 8 tidak stabil, namun di bawah kondisi 12, stasioner titik stabil asimptotik. Pada titik stasioner 9, persamaan 14 dan 15 mengarah kepada TRA sama dengan A dalam kurung A plus C omega per A plus M kurang dari 0. Determinan A sama dengan A dalam kurung C omega min M. Selanjutnya, pada garis 0 dan titik stasioner untuk C omega min M kurang dari 0 dengan A sama dengan 1, C sama dengan 1, omega sama dengan 2, dan M sama dengan 3, menghasilkan ketetapan-ketetapan pada titik-titik seperti yang sudah tersedia dan menghasilkan grafik yang terdapat di sampingnya. Selanjutnya untuk keterangan, pada kondisi 11, determinan A lebih dari 0 dan titik stasioner 9 stabil asimptotik, tidak stabil jika pertidaksamaan 12 berlaku. Yang kedua, ketika pertidaksamaan 11 berlaku, titik stasioner 8 tidak stabil, dan titik stasioner 9 stabil asimptotik. Selanjutnya, secara khusus, gangguan kecil dari titik stasioner 8 mengarah ke konvergensi ke titik stasioner 9. Ketika pertidaksamaan 12 berlaku, titik stasioner 8 stabil asimptotik dan titik stasioner 9 tidak stabil. Dalam hal ini, gangguan kecil pada titik stasioner 8 tidak mempengaruhi keadaan. Untuk gambar 3 dan 4 menunjukkan dinamika sistem 3, 4 di bawah kondisi 11 dan 12. Masing-masing vektor didefinisikan oleh sisi kanan sistem 3, 4 diplot. Gambar juga menunjukkan beberapa lintasan yang dihasilkan secara numerik bersama dengan garis nol dan titik stasioner.
Nah, lintasan tersebut dibangkitkan secara numerik menggunakan Adam-Basford Moulton Predictor Corrector orde keempat dalam mode PECE bersama dengan metode range kata untuk menghasilkan nilai solusi perkiraan pada 3 langkah pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya sebagai pemateri ke-6 akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya, yaitu tentang hasil diskusi. Pada poin keempat sebelumnya menyatakan bahwa gangguan dari titik stasioner 8 dari sistem 3, 4 mengarah ke konvergensi ke kondisi mapan 10 ketika M sama dengan 0. Di sini perlu diperhatikan bahwa titik stasioner 8 sesuai dengan keadaan yakni bebas dari infeksi. Dan perlu diperhatikan juga bahwa titik stasioner 10 sesuai dengan infeksi lengkap di mana semua unggas terinfeksi. Maka hasil ini mengarah pada sebuah kesimpulan bahwa masuknya flu burung menyebabkan infeksi seluruh populasi tanpa menghilangkan unggas yang terinfeksi. Dalam kasus ini, vaksinasi hanya memperlambat proses infeksi, akan tapi semua burung akhirnya akan tetap terinfeksi. Sebagaimana pada tabel berikut ini. Di sini pada gambar 3, garis 0, titik stasioner dan medan vektor untuk C omega min M lebih besar dari 0. Dengan A-nya sama dengan 1, C-nya sama dengan 1, omega sama dengan 2, dan M sama dengan 1, maka akan menghasilkan grafik pada gambar di samping ini. Namun, ketika M lebih besar dari 0, titik stasioner 8 dapat dibuat stabil asimptotik dengan membuat nilai omega C kecil atau nilai M besar. Dan di sini perlu diingat bahwa omega menunjukkan tingkat infeksi dan E menunjukkan tingkat penghapusan unggas yang terinfeksi. Di sini tingkat infeksi dapat dibuat kecil dengan vaksinasi. Analisis kami berdasarkan model 3, 4 menunjukkan bahwa penduduk dapat dibuat aman terhadap infeksi dengan vaksinasi yang tepat dan pemindahan yang tepat dari unggas yang terinfeksi. Hasilnya juga menunjukkan bahwa populasi tidak dapat dibuat aman dengan vaksinasi sendiri, tapi itu bisa dicapai dengan menghilangkan yang terinfeksi burung saja tanpa vaksinasi. Untuk selanjutnya, pada sebuah praktik, rapid test dilakukan untuk mendeteksi infeksi. Ini adalah pemeriksaan di mana beberapa burung diambil secara acak dari peternakan unggas. Jika satu burung ditemukan positif terinfeksi, semua burung di peternakan dibuang dan dalam tes cepat, darah atau sampel serum dikumpulkan dari kloaka atau anus dengan swab dan disimpan dalam gliserol untuk dibawa ke laboratorium untuk dianalisis. Analisis serum membutuhkan waktu sekitar 45 menit, sedangkan analisis kotoran membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam. Untuk membuat hasil kami lebih praktis, perlu untuk mengembangkan sistem deteksi untuk mencakup seluruh populasi tambak dalam rentang waktu yang tepat. Dengan itu, maka hanya perlu membuang burung yang terinfeksi saja, tidak semua burung yang ada di peternakan. Di sini kami mengusulkan sistem diferensial biasa persamaan 3-4 untuk menganalisis proses infeksi flu burung dengan di peternakan unggas. Dalam pemodelan proses infeksi flu burung, ada pendekatan lain termasuk model transmisi statistik untuk mempelajari penularan flu burung di daerah ke daerah. Dan di sini kami fokus pada proses infeksi flu burung dalam sebuah peternakan unggas karena dampak ekonomi flu burung di peternakan adalah masalah yang signifikan. Dan karena itu penting untuk memahami mekanisme infeksi dari sebuah sumber wabah di dalam peternakan. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Thank you for attention. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.